Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini itu saya akan membahas mengenai CCNA 200 sampai 301 part 1. Di sini kita akan membahas yang bab 2-nya. Bab 2 ini itu kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu subnetting prefix. Nah, jadi IP address itu dibagi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, di sini itu kita akan lebih fokus ke menggunakan IPv4. Untuk IPv4 itu memiliki jumlah IP yaitu 32 bit. Nah, dari 32 bit ini itu terdiri dari 4 oktet, yang setiap oktetnya itu terdiri dari 0 sampai 255 IP. Nah, lalu terdapat prefix. Jadi prefix ini itu adalah jumlah IP yang dapat digunakan. Lalu untuk cara berapa sih IP yang dapat kita gunakan itu perlu menggunakan proses subnetting. Nah, di dalam subnetting ini tuh kita akan mencari total IP, kita juga akan mencari IP network, lalu kita juga akan mencari IP broadcast, dan juga range. Nah, di sini untuk mencari total IP itu ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan angka biner. Lalu cara keduanya itu kalian bisa kurangi 32 itu kan tadi 32 bit itu. Lalu kita bisa kurangi dengan angka prefixnya. Misal di sini prefixnya itu 24. Nah, 32 dikurang 24 itu sama dengan 8. Nah, jadi hasilnya itu 8. Lalu kita pangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sama dengan, di sini kan hasilnya 256. Maka di sini untuk IP-nya itu adalah 0 sampai 256. Lalu kita akan menghitung subnet max-nya. Untuk menghitung subnet max itu kita bisa, tadi itu kan jumlah IP seluruhnya itu kan 256. Kita bisa kurangi 256. Hasilnya itu kan 0. Maka hasil subnet max-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, lalu untuk IP networknya itu adalah IP paling depan dari 0 sampai 256. Maka di sini untuk IP networknya itu kita menggunakan 0. Lalu untuk IP broadcastnya itu yang paling belakang. Nah, untuk IP paling belakang itu di sini adalah 255. Karena untuk perhitungannya itu 0 dianggap 1, lalu 1 dianggap 2, dan 2 dianggap 3, dan seterusnya. Lalu untuk range-nya itu menggunakan 1 sampai, karena untuk 0 dan 256 itu sudah digunakan untuk IP network dan IP broadcast. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu IP public dan IP privat. Nah, jadi IP public itu misalnya di sini contohnya itu adalah facebook.com. IP-nya itu adalah 10.10.10.10. Lalu kita juga akses
google.com itu menggunakan IP 8.8.8.8. Nah, ini itu merupakan contoh dari IP public. Karena IP public itu dapat diakses oleh siapapun, manapun asalkan kalian itu terhubung dengan internet. Sedangkan untuk IP privat itu, misalnya di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1. Nah, ini itu merupakan contoh dari IP privat. Karena IP privat itu dapat diakses oleh kita sendiri. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu konsep switch dan router. Nah, jadi di sini itu terdapat dua perantara untuk Cisco, yaitu switch dan router. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa switch itu adalah alat untuk menghubungkan device yang memiliki satu blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan device dengan blok subnet yang berbeda. Lalu kita ke yang keempat, yaitu praktek switch bagian 1. Nah, di sini untuk praktek yang pertama itu kita bisa tambahkan 2 PC. Lalu kita juga tambahkan 1 switch. Lalu kita bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis. Kita hubungkan ke PC 1 dan PC 2-nya. Nah, di sini kita bisa ubah namanya. Lalu kita bisa konfigurasi PC-nya. Kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP address-nya itu kita menggunakan 10.10.10.10. Lalu kita menggunakan /27. Untuk subnet nya itu adalah 255.255.255.224. Lalu kita bisa konfigurasi IP 2-nya, PC 2-nya, yaitu 10.10.10.11. Untuk subnet nya itu juga sama, 255.255.255.224. Lalu kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Ping 10.10.10.11. Nah, di sini berhasil ya. Nah, jadi kenapa ini berhasil itu karena di switch-nya itu blok subnet-nya itu antara PC 1 dan PC 2 itu sama. Lalu kita lanjut ke praktek switch bagian 2. Nah, jadi di praktek switch yang kedua ini itu kita akan menggunakan 3 PC. Nah, di sini kita bisa tambahkan 3 PC. 1, 2, 3. Lalu kita tambahkan 1 switch di sini. Nah, kita bisa hubungkan dengan kabel otomatis. Lalu kita bisa konfigurasi PC-nya. Kita bisa ke desktop, lalu IP configuration. Nah, untuk IP PC 3 itu adalah 10.10.10.11.
10.33. Untuk IP PC3 itu adalah 10.10.10.34. Untuk subnet MAC-nya itu sama, yaitu 255.255.224. Lalu kita konfigurasi PC4-nya, yaitu 10.10.10.35. Subnet MAC-nya juga sama, yaitu 255.255.224. Untuk PC 5-nya itu IP-nya itu adalah 10.10.10.36. Untuk subnet MAC-nya itu sama, 25.25.224. Nah, untuk pengujiannya kita bisa kirimkan surat dari PC3 ke PC4. Nah, di sini itu sukses ya. Lalu kita juga kirimkan surat dari PC3 ke PC5, itu sukses. Lalu kita juga kirimkan surat dari PC4 ke PC5, itu sukses. Nah, successful ini itu artinya sudah berhasil ya. Nah, lalu kita lanjut ke yang ke-6 atau yang terakhir, yaitu praktek router. Nah, untuk praktek router ini itu kita menggunakan topologi yang tadi. Nah, di sini saya akan tambahkan router yang 1841. Kita tambahkan. Lalu kita hubungkan dengan kabel strike. Kita menggunakan FA 0/0 untuk ke switch yang pertama, itu menggunakan FA03. Lalu kita hubungan lagi menggunakan FA01 ke switch yang kedua, menggunakan FA04. Nah, di sini untuk bisa melihat FA-nya itu kita bisa ke option, lalu preference, kita nyalakan yang always show port labels. Dan nanti kita bisa ini, nanti itu FA-nya itu akan kelihatan. Nah, jadi FA itu adalah bisa disebut interface. Bisa konfigurasi routernya, kita ke config, lalu kita ke fast ethernet 0/0, kita bisa nyalakan. Nah, untuk IP configuration ini itu adalah IP gateway dari PC yang nanti kita akan konfigurasi. Untuk IP configuration-nya itu adalah 10.10.10.1, dan subnet MAC-nya itu adalah 255.255.224, yang sama seperti di PC tadi, yaitu /27. Nanti itu akan mengarah ke switch yang pertama. Lalu kita bisa konfigurasi FA0/1-nya, kita bisa nyalakan. Nah, di sini untuk IP config-nya itu kita kasih 10.10.10.33. Untuk subnet MAC-nya itu sama. Kita akan konfigurasi PC-nya. Kita bisa ke IP configuration. Nah, di sini untuk default gateway itu IP yang tadi, yaitu 10.10.10.1. Lalu kita juga ganti ke PC2-nya, yaitu sama 10.10.10.1. Lalu kita ganti ke juga PC3 sampai 5. Untuk PC3 ini itu sampai 5 itu berbeda, yaitu 10.10.10.33.
Isi 4-nya juga 10-10-10-33. Kita juga ganti 10-10-10-33. Nah, kita sudah ganti semuanya. Nah, jadi itu saja pembahasan dari saya. Maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Sekian.